Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, kemah kediaman. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai yang ke-10 dan di dalam ayat yang ke-1 berkata demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semegah apapun tempat kediaman kita atau rumah kita di muka bumi ini, Alkitab mengatakan itu cuma sebuah kemah, hanya sebuah tempat tinggal sementara. Kemah kediaman sementara kita ada di dunia ini, tetapi harinya akan tiba di mana kita akan masuk ke dalam rumah kita yang sebenarnya. Yesus dengan tegas berkata, "Aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara mengenai kemah kediaman yang Paulus sedang bicarakan di sini, maka kita melihat beberapa hal yang menarik. Dari ayat yang pertama kita belajar bahwa kita masih menghadapi kesementaraan. Kita masih menghadapi kesementaraan dalam hidup ini. Berarti kalau kita menghadapi masalah, itu normal sekali. Karena semua masalah yang terjadi sifatnya juga sementara, tidak kekal, sama seperti orang yang tinggal di rumah kontrakan. Mungkin kita merasa tidak nyaman tinggal di situ. Tetapi itu sementara, sebelum kita masuk ke rumah kita sendiri. Karena itu dalam menghadapi kesementaraan, kita harus belajar menyesuaikan diri. Kita harus belajar mengekang diri, kita harus belajar tabah dan kita belajar menahan diri. Dan di dalam ayat yang kedua kita belajar bahwa kita akan selalu merindukan kemah abadi kita. Artinya, sementara kita menghadapi kesementaraan di dalam dunia ini, kita tidak tertarik pada kesenangan dunia. Karena kita tahu ada kemah abadi yang sudah Tuhan sediakan untuk kita. Dan kemah abadi kita bukan di dunia ini. Kemah abadi itu nanti ada saatnya akan kita masuki. Karena itu jangan kita tukar yang kekal ini dengan yang sementara. Jangan karena tekanan akhirnya kita tidak memandang lagi pada Kristus. Kita tidak memandang lagi pada kemah abadi yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Dan yang ketiga, Allah sedang mempersiapkan dan saat yang bersamaan Allah juga memberi rohnya kepada kita. Ayat yang kelima. Jadi bicara tentang kemah kediaman, kita sebenarnya sedang dipersiapkan, tetapi kita yang telah dipersiapkan ini tidak dibiarkan bergumul tanpa arah. Tetapi kita yang dipersiapkan ini disediakan Roh Kudus buat kita. Artinya sementara kita diproses dan dipersiapkan, dan ada saatnya mungkin kita berkata, mengapa semuanya ini harus terjadi? Maka Roh Kudus mulai mengajar kita tentang kehendak Allah sehingga kita dapat berkata, mungkin aku belum mengerti sekarang, tetapi harinya akan tiba. Aku akan memandang kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan yang berikutnya, kemah kediaman kita bicara bahwa kita harus senantiasa tabah. Ayat yang ke-6. Alkitab berkata meskipun kita masih jauh dari Tuhan, kita harus tabah sampai kita mencapai target yang Tuhan berikan buat kita. Karena kalau kita putus asa, kita tidak akan pernah sampai pada garis finish itu. Kita tidak akan pernah sampai pada target yang Bapa tetapkan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini saudara menghadapi masalah, persoalan, mari hadapi dengan tenang, kuatkan dan teguhkan hati saudara, karena semua hanya sementara kita ada di sini. Tetapi harinya akan tiba, kita akan melihat Yesus
bertemu muka dengan muka. Karena itu jangan lagi kita terikat pada hal-hal yang duniawi, karena itu bukan kemah abadi kita. Kemah abadi kita ada di surga. Waktu kita terus memandang surga dan berjalan dalam tuntunannya, maka kita akan mengalami kemuliaannya serta hidup dalam kemenangan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kemah kediaman kami di dunia ini hanyalah sementara. Karena kami percaya ada tempat surga yang kekal, rumah Bapa yang kekal di surga, Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Karena itu Bapa, jika hari-hari ini kami menghadapi masalah, situasi yang sulit dalam hidup kami, Tuhan, mari Engkau mampukan kami lewat Roh-Mu yang kudus, untuk kami terus bertahan dalam iman, untuk kami terus kuat dalam iman kami tetap hidup di dalam Roh-Mu, sehingga kami boleh melewati semuanya itu sampai masanya tiba, harinya tiba, Tuhan membawa kami masuk di dalam kekekalan itu. Terima kasih Bapa, tuntun kami sepanjang hari ini dengan firman-Mu, untuk kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.